Alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan di ayat terakhir, ayat-ayat tentang puasa. Bahasannya adalah bahasan terakhir di ayat tentang puasa. Ayat puasa ini mulai dari ayat 183 sampai dengan ayat 187. Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Nah, kita akan coba untuk pelajari, kita akan coba untuk kaji ayat-ayat yang ada ini, dan ini adalah ayat terakhir. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Kita akan coba terjemahkan terlebih dahulu. Mari kita lihat terjemahnya. Uhilla lakum, telah dihalalkan atas kalian. Ya. Telah dihalalkan atas kalian. Ini maaf, tulisan yuk belajar Qur'annya bisa dihapus nggak ya? Ya, jadi di ayat ini, ayat 187 ini, Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa uhilla lakum, telah dihalalkan atas kalian. Ya, dihalalkan, uhilla lakum. Kita bisa lihat di situ, bisa agak naik sedikit. Ya. Ini si muncul ya. Uhilla lakum, telah dihalalkan atas kalian lailatus syiyam, pada malam berpuasa. Kalau sudah dihalalkan, artinya sebelumnya tidak halal. Jadi kalau kita mengatakan uhilla lakum, telah dihalalkan atas kamu sekalian, ini artinya sebelumnya yang tadinya haram berubah menjadi halal. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ada perubahan hukum yang semula hukumnya haram berubah menjadi halal. Uhilla lakum. Bagaimana ceritanya kok
tadinya haram kemudian jadi halal. Kalau kita yang tidak mengalami peristiwa ini tentu bertanya-tanya, itu gimana ceritanya? Ya, gimana ceritanya kok bisa dihalalkan? Ya, dihalalkan. Tadinya haram, kemudian berubah menjadi halal. Artinya apakah ada perubahan kondisi? Ya. Nah, maka memahami ayat seperti ini memerlukan yang namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat, supaya kita bisa paham, bisa tahu bagaimana ayat ini pertama kali turun, atau sebelum turunnya ayat ini apa peristiwanya. Nah, oleh banyak ulama tafsir dijelaskan dari mulai tafsir yang sederhana, ringkas seperti tafsir As-Sa'di atau yang lainnya, dijelaskan bahwa pada awalnya ketika puasa pertama kali disyariatkan, kaum muslimin diharamkan makan, minum, hubungan suami istri setelah tidur. Setelah tidur. Jadi misalnya kalau kita buka puasa ba'da maghrib, kemudian kumpul bersama keluarga dengan aktivitas di rumah. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya, sholat isya. Nah, setelah sholat isya, ya setelah sholat isya dilaksanakan, kemudian tidur, berarti sejak saat itu sudah gak boleh makan, minum, dan hubungan suami istri. Ini sudah tidak boleh lagi melakukan aktivitas tersebut. Setelah itu, kapan itu? Setelah tidur. Kata Syekh As-Sa'di, kana fi awwali fardi siyam yahrumu 'alal muslimina fil laili ba'da naumi al-aklu wasyurbu wal jima'u. Pada awal puasa diharamkan bagi kaum muslimin di malam hari setelah tidur. Jadi kalau sebelum tidur masih boleh. Setelah tidur tidak boleh makan, minum, dan hubungan suami istri. Jadi diharamkan. Nah, kemudian hal ini ternyata memberatkan. Ternyata ini memberatkan bagi kaum muslimin. Banyak yang merasakan kesulitan. Banyak yang merasakan kalau seperti ini caranya terasa berat. Nah, akhirnya kemudian Allah memberikan keringanan. Dengan cara apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Baik sebelum tidur maupun sesudah tidur. Jadi begitu. Jadi awalnya ini terasa berat. Ya, terasa berat kalau harus dengan kondisi, dengan keadaan di mana seorang kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh hubungan suami istri. Jadi semua itu hukumnya diharamkan ketika sudah tidur. Jadi yang tidur jam 8 misalnya, berarti sudah nggak boleh makan, minum, dan hubungan suami istri sampai kapan? Sampai maghrib besok. Kalau yang tidurnya jam 11, ya dari jam 11 itu. Dan bagi yang tidurnya jam 12, ya berarti sejak jam 12. Kalau yang sampai jam 1, ya begitu juga.
tergantung tidurnya, tidur jam berapa. Tapi sejak ayat ini turun, mau tidur jam berapapun masih boleh. Nanti batas akhirnya kita akan lihat pada pertengahan ayat ini. Jadi begitu. Itu untuk menjelaskan latar belakang kenapa turun ayat ini. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan pada tafsir ayat ini, hadhihi rukhsatum minallah. Ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah SWT untuk muslimin, lil muslimin. Terhadap perintah yang ada di awal Islam. Jadi ini rukhsah, berat. Ya, dan jelas terasa berat. Kalau orang mau beraktivitas, tapi juga ada orang mau beraktivitas seperti layaknya kita semua, tetapi batas akhirnya adalah tidur. Nah, kasihan kalau yang tidur cepat. Dan betul-betul pernah kejadian ada yang pulang ke rumah, lalu begitu sampai di rumah dia kecapean, ketiduran sebelum makan. Imam Ibnu Katsir mengatakan sebab turunnya ayat ini dalam hadis Mu'adz yang panjang. Abu Ishaq meriwayatkan dari Bara' bin Azib bahwa dulu para sahabat Nabi SAW jika ada seorang yang berpuasa kemudian tidur sebelum sempat menyantap hidangan, misalnya belum makan, tapi sudah masuk, misalnya sampai di rumah ba'da maghrib, terus nunggu istrinya masak karena kebetulan belum matang, nggak rebahan dulu, terus ketiduran. Nah, kalau ketiduran berarti sudah nggak boleh. Nah, kisahnya ada yang mengatakan ini kisahnya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah al-Ansari itu berpuasa. Kemudian sejak pagi, siang, sore kerja di kebun. Ketika tiba waktu berbuka, ketemu istrinya, lalu tanya hal indaki to'am, ada makanan enggak? Lalu dijawab oleh istrinya, la, belum ada. Walakin antoliku fa'atlubulak. Tapi tunggu sebentar, saya tak keluar cari makanan. Nah, yang jadi masalah adalah faghalabathu ainuhu fanama. Enggak kuat nahan matanya nih. Ngantuknya luar biasa. Sampai fanama, kemudian akhirnya tertidur. Nah, setelah itu istrinya datang. Ketika istrinya datang lihat suaminya tidur, kemudian istrinya mengatakan, khaybatan lak. Aduh, rugi. Jadi sudah hilang kesempatan makannya. Karena apa? Sudah tidur. Nah, besoknya beraktivitas lagi. Ini kan berarti seperti orang puasa 2 hari. Sama sekali nggak makan, nggak minum, nunggu istrinya menyiapkan hidangan, ketiduran. Besok paginya kerja lagi. Begitu siang pingsan. Nah, akhirnya disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Nah, itu sebabnya kenapa memahami tafsir ayat Al-Qur'an itu perlu paham, perlu tahu sebab turunnya ayat.
Kalau kita memahami tafsirnya tanpa memahami sebab turunnya ayat, bisa jadi kita tidak bisa memahami utuh. Kita bingung ini, kok dihalalkan? Loh ya memang halal kan? Maksudnya kita yang hidup di zaman sekarang, kita bingung dengan ayat ini, kok dihalalkan bagi kalian pada malam-malam berpuasa, malam bulan Ramadan, boleh berhubungan suami istri, boleh makan, boleh minum, sampai subuh. Loh ya kan memang begitu. Kan sehari-hari kan memang kita begitu puasanya. Tapi ketika kita baca tafsirnya, lalu ternyata di buku-buku tafsir disebutkan sebab turunnya ayat, oh baru paham. Ternyata dulunya boleh kalau belum tidur. Tapi kalau sudah tidur, nggak boleh. Kalau sudah tidur, nggak boleh lagi makan, minum. Jadi kita bisa bayangkan betapa beratnya sahabat. Makanya Imam Ibnu Katsir langsung membuka tafsir ayat ini dengan kalimat hadhihi rukhsatu minallahi ta'ala lil muslimin. Ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Ta'ala untuk kaum muslimin. Nah, dengan ada keringanan ini, ya alhamdulillah kita bisa makan kapan saja. Pokoknya sebelum tiba waktu fajar. Misalnya pulang sholat tarawih ke rumah, kok haus, minum. Kok lapar ya? Atau agak lapar. Ya nggak betul-betul lapar. Terus ada camilan, bisa disantap. Ada yang bertamu setelah tarawih, boleh makan? Boleh. Makan, minum. Dan kita bisa bayangkan kalau itu hanya boleh sampai dengan tidur. Berat. Kita tentu melihatnya berat itu secara umum bagi kaum muslimin secara keseluruhan, bukan beberapa gelintir atau sebagian kaum muslimin. Karena begini, ada sebagian kaum muslimin yang sekarang ini kalau puasa, lah saya sekarang kalau puasa juga ya begitu. Saya kalau puasa ya nggak pernah sahur, ya pokoknya sebelum tidur makan minum ya sudah tidur nanti bangun-bangun subuh. Nah ada yang modelnya begitu, tapi kan beberapa yang modelnya seperti ini. Nah tapi dengan ada keringanan ini, meskipun nanti sudah tidur, terus terbangun misalnya malam hari, tiba-tiba tengah malam terbangun, mau kamar mandi, setelah itu buang air, kok kepingin minum ya. Setelah pulang, setelah keluar dari kamar mandi, kepingin minum, kepingin makan. Kalau sudah tidur, ketika sebelum ayat ini turun, nggak boleh. Tapi alhamdulillah dengan turunnya ayat ini, boleh. Mau makan berat, makan ringan, mau minum, maaf termasuk melakukan hubungan suami istri. Jika boleh, boleh dilakukan di awal malam, tengah malam, akhir malam. Semuanya dibolehkan. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini yang dibolehkan 3. Yang pertama ar-rafathu ila nisaikum. Ar-rafathu ila nisaikum artinya bercampur, berkumpul, bergaul. Maksudnya melakukan hubungan suami istri, yang melakukan hubungan dengan istri-istri kalian. Lalu yang kedua nanti disebutkan wakulu, makan, washrabu, minum. Jadi hubungan suami istri, makan dan minum. Nanti batasnya kita sebutkan setelah bagian awal tafsir ini kita selesaikan. Ini batasnya sampai kapan? Tapi yang jelas sejak turunnya ayat ini bukan lagi batasnya tidur. Ya, bukan lagi artinya bukan batasnya tidur. Kalau sudah tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum, bukan. Tapi nanti batasnya sampai dengan fajar. Nah, kalau sejak syariat atau sejak ayat ini turun, maka
Semua boleh makan, minum, dan bisa makan sepuas-puasnya. Artinya halal dan mubah itu menunjukkan bahwa orang kalau misalnya makan, boleh nggak makan sampai kenyang? Kalau hukum asalnya ya boleh. Kalau bicara afdol tentu ada ruang untuk perut kita yang juga digunakan untuk yang lain selain diisi makanan. Diisi juga minuman dan udara. Terlalu penuh tidak baik untuk kesehatan. Lalu selanjutnya disebutkan hunna libasul lakum. Mereka maksudnya istri-istri kalian itu adalah libasul lakum. Menjadi pakaian bagi kalian. Wa antum, dan kalian adalah libasul lahun. Dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Jadi suami dengan istri disaling menutupi seperti layaknya pakaian. Pakaian digunakan untuk menutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Ada beragam tafsiran dari maksud hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ada yang menafsirkan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna itu adalah ungkapan untuk menggambarkan betapa dekatnya suami dengan istri atau sebaliknya istri dengan suami, sampai diibaratkan dengan pakaian melekat. Yang namanya baju, yang namanya celana, mau sarung, rok, daster atau apa saja itu melekat dengan tubuh. Karena kalau kita pakai pakaian itu kan melekat, melekat dengan tubuh. Nah, saking kuatnya, saking eratnya, ini digambarkan seperti pakaian. Kata Thahir Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, ini adalah isti'arah. Jadi ini adalah semacam ungkapan untuk menggambarkan syiddatil ittisal, kuatnya hubungan antara suami dengan istri, sampai digambarkan seperti pakaian. Saking eratnya, saking dekatnya, maka digambarkan seperti pakaian. Ya. Jadi sudah sampai seperti sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Sebab gini, kalau orang berpakaian, kalau dilepaskan, maka akan tersingkap keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Makanya kenapa kita menggunakan pakaian. Dan berapa banyak pakaian fungsinya bukan sekedar menutup, bukan sekedar menahan dari panas, dari dingin, tapi juga menutup aib, menutup celah. Seandainya orang tanpa busana akan tersingkap aibnya, tersingkap keburukannya, kejelekannya. Maka yang paling bagus adalah ditutup supaya
yang terbuka hanya sebagian yang memang perlu terbuka. Misalnya mata tertutup, jadi sulit untuk beraktivitas. Nah, ini namanya isti'arah. Semacam kata kiasan ya. Kiasan untuk menggambarkan begitu dekatnya suami dengan istri itu seperti pakaian. Ada yang menggambarkan lebih dari itu, tapi maknanya tidak jauh dari yang makna yang pertama, bahwa seperti jadi suami dengan istri itu fungsinya seperti pakaian, saling menutupi. Kan kalau kita dapati dalam kehidupan rumah tangga, setelah suami berinteraksi dengan istri dan sebaliknya, semuanya pasti tahu persis. Ya. Suami tahu istri, istri tahu suami, yang orang istilahkan tahu luar dalamnya, tahu kebaikan dan keburukannya. Jadi orang bisa tahu dan tahu sampai detail, tahu keburukannya. Nah, di sini fungsi pasangan untuk menutupi itu. Jangan disingkap, jangan dibuka, ditutup. Karena manusia itu semuanya punya aib, punya cacat, punya kejelekan. Ada yang kejelekannya pada bidang A, ada yang pada bidang B, pada bidang C, D, dan seterusnya. Bisa fisik, bisa non-fisik, tapi ini menjadi fenomena umum. Nah, orang yang melihat sepintas saja bisa tahu kebaikan atau keburukan. Apalagi kalau orang berinteraksi dalam waktu lama. Jadi saling tahu, saling paham apa kebaikan keburukan. Ya, kebaikan keburukan pasangan. Nah, itu tidak boleh dibuka, tidak boleh diumbar, tidak boleh disingkap. Ditutup seperti kita nutup, seperti pakaian menutup tubuh. Bahkan tadi pakaian itu ada yang fungsinya bukan cuma sekedar menahan dari panas dingin, tapi juga menutup aib. Bahkan yang lebih dari itu jadi hiasan. Orang jadi terlihat lebih indah. Orang jadi terlihat lebih ganteng, terlihat lebih cantik dengan pakaiannya. Jadi terlihat lebih rapih, terlihat lebih bersih. Kenapa? Pakaiannya. Karena pakaiannya yang dikenakan. Nah, ini yang namanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Selanjutnya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Alimallah. Allah Maha mengetahui. Annakum sesungguhnya kalian kuntum sebelumnya takhtanuna kalian berkhianat pada anfusakum diri kalian. Maksudnya berkhianat ini adalah tidak sanggup menahan. Ya, tidak sanggup menahan apa yang menjadi keinginannya. Apa itu? Nah, ini berhubungan juga dengan sebab turunnya ayat di tempat yang lain, bahwa pada malam pada malam-malam bulan Ramadan, pada saat puasa, ada yang sudah nggak tahan untuk melakukan hubungan dengan istrinya. Padahal tadi kondisinya. Padahal kondisinya tadi sebelumnya, tentu sebelum turun ayat ini. Kan bisa jadi gejolak syahwat itu begitu kuat. Bisa dari pihak suami, atau bisa dari istri, atau dari dua-duanya. Nah, sama-sama ingin melampiaskan nafsu syahwatnya tadi. Di jalan yang benar, yaitu suami dengan istri.
Tapi masalahnya ini dilakukannya di pada malam hari bulan Ramadan yang sebelum ayat ini turun, kan nggak bisa orang lalu mau melakukan hubungan suami istri di malam hari seenaknya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa dalam hadis Bara' bin Azib, ketika turun syariat puasa Ramadan, dulu para sahabat tidak menggauli istrinya selama 1 bulan penuh. Dan sebagian merasa berat. 1 bulan tidak melakukan hubungan suami istri, berat. Nah, kemudian ada yang diam-diam melakukan. Jadi ini sebab sababun nuzul yang lain ya, selain yang tadi kita sebutkan. Nah, jadi kalau yang pertama tadi sampai disebutkan dalam tafsir Thahir Ibn Ashur, hadil ayat ini bisa bitilkal ahdas, karena sebab peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian beliau mengatakan, waqila kana tarkul akli wa mubasyaratin nisa min ba'di naumi aw min ba'di salatil isya'i hukman masyru'an bis sunnati tsumma nusikha. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh makan dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri setelah tidur atau setelah isya, itu hukum yang hukum yang disyariatkan dengan sunnah dengan hadis, kemudian dimansuh, dihapus. Jadi asalnya nggak boleh, apalagi sudah tidur terus melakukan hubungan suami istrinya di misalnya sebelum sahur, nggak boleh sebelum turun ayat ini. Nah, setelah turun ayat ini ya tentu sudah menjadi uhilla, menjadi halal. Nah, Allah tahu ada di antara kalian, maksudnya di antara kaum muslimin yang nggak kuat. Nah, akhirnya Allah membahasakan dengan takhtanuna anfusakum, kalian berkhianat pada diri kalian. Ini melakukan pelanggaran. Tapi apa? Fataba alaikum. Nah, ini penting. Maka kemudian Allah mengampuni kalian. Wa'afa ankum, dan Allah memaafkan. Nah, ini bagian yang paling penting dalam setiap dosa. Kita ini manusia, punya kelemahan, kekurangan, cacat, dan seterusnya. Dan termasuk juga kita melakukan dosa. Jujur, kita semua bukan cuma pernah melakukan dosa. Kalau mau jujur, banyak di antara kita yang sering melakukan dosa. Meskipun beda-beda, dosanya macam-macam. Ada dosa dengan lisan, ada dengan dosa dengan mata, ada dosa dengan pokoknya macam-macam. Nah, setiap dosa yang kita kerjakan karena akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Setelah itu kita berusaha untuk bertobat. Yang jadi masalah adalah apakah taubat kita ini diterima atau tidak. Kan itu. Maka kalau ada ayat seperti ini menjadi kabar gembira yang sangat menyenangkan para sahabat. Karena ada apa, fataba alaikum wa afa ankum. Allah menerima taubat kalian dan Allah memaafkan. Nah, kalau kita berbuat salah dimaafkan oleh Allah SWT, alhamdulillah. Itu yang kita cari. Karena apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam, anak Adam itu, manusia itu banyak salahnya. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik yang banyak kesalahannya adalah yang sering dan senantiasa bertaubat. Kita ini ada yang dosanya tiap hari. Bahkan yang sehari bisa berkali-kali.
ya kita sudah minta ampun pada Allah SWT, dan kita berharap mudah-mudahan diterima. Nah, selanjutnya setelah disebutkan ini fal'ana, nah sekarang basyiruhunna, silahkan kalian melakukan hubungan dengan istri-istri kalian. Wabtaghu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Nah, ini ketika disebutkan basyiruhunna. Basyiru dalam bahasa Arab itu ini adalah kata kerja fi'il amr. Fi'il amr itu artinya perintah. Kata kerja yang menunjukkan makna perintah. Muncul pertanyaan, loh, berarti disuruh ya? Disuruh melakukan hubungan suami istri? Nah, bukan. Ada kaidah dalam usul tafsir atau kaidah tafsir, juga ada pada bahasan di usul fikih, bahwa kalau ada perintah setelah sebelumnya ada larangan, maka perintah itu status hukumnya kembali kepada kondisi awal perbuatan tersebut sebelum ada larangan. Saya ulang lagi, kalau ada perintah setelah larangan, berarti sebelumnya ada larangan, kemudian ada perintah, maka perintah tersebut statusnya adalah sama seperti sebelumnya, sebelum adanya larangan. Hubungan suami istri sebelum dilarang, hukumnya apa? Tinggal kita lihat di situ. Hubungan suami istri asalnya mubah, boleh, bukan wajib. Artinya bukan wajib, apalagi sampai mengatakan wajib setiap malam, ya. Tapi mubah, boleh. Atau sebagian mengatakan bahwa ini disunnahkan untuk dan seterusnya. Tapi yang jelas bukan wajib. Artinya diwajibkan melakukan hubungan pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, enggak ada. Jadi fal'ana, adapun sekarang basyiruhunna, maka silahkan gaulilah istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Nah, setelah hubungan suami istri, wakulu, makanlah, washrabu, dan minumlah. Jadi hubungan suami istri, makan dan minum. Ketiga-tiganya ini yang masuk dalam ayat uhillalakum, dihalalkan. Pada lailatus shiyam, pada malam-malam berpuasa. Ya. Pada malam-malam ketika berpuasa, apa yang dihalalkan? Ar-rafathu ila nisaikum, kalian menggauli istri kalian, lalu wakulu, makan, dan yang ketiga washrabu, minum. Jadi ini boleh. Nah, sekarang batasannya sampai kapan bolehnya itu? Kalau tadi kan sebelum turun ayat ini sampai tidur. Nah, lalu dimansuh, dihapus. Lalu berubah menjadi apa? Nah, sampai dengan ayat ini diberikan batas bukan lagi tidur. Bahkan dibolehkan tidur baru sarapan, atau dibolehkan tidur baru sahur. Jadi sahurnya setelah tidur. Nah, ini boleh. Batasnya sampai kapan? Hatta, sampai yatabayyana lakum, jadi jelas bagi kalian, al khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam,
minal fajar, yaitu waktu fajar. Maksudnya silahkan boleh melakukan hubungan suami istri, makan dan minum, batas akhirnya sampai dengan fajar, atau kita kenal dengan istilah subuh. Ini batas akhirnya. Jadi silahkan sampai batas akhirnya itu subuh. Nah, subuh itu ya tentu perlu dipastikan jadwal yang sekarang ini ada, apakah sudah tepat atau perlu agak mundur sedikit kalau itu kecepatan, atau perlu agak dimajukan kalau terlambat. Nah, jadi dipastikan masuk waktunya. Kalau seandainya jadwal yang ada ternyata muadzin di masjid misalnya mengumandangkan lebih cepat dari jadwal yang ada, maka kita masih boleh menyelesaikan kalau memang ada yang belum diselesaikan, baik makan atau minum atau yang lainnya. Nah, itu batasnya sampai fajar. Nah, sejak itu mulai berpuasa. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi mulai dari fajar tadi berarti sudah berhenti. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri, makan dan minum. Nah, sampai dengan kapan? Mulai dari subuh tadi, mulai berpuasa. Tsumma atimmus siyama ilal lail, sampai malam. Malam yang dimaksud adalah awal malam. Awal malam itu kapan? Nah, yaitu maghrib. Jadi malam itu mulai dari maghrib, kemudian sesudahnya. Nah, itu namanya malam. Sama seperti kalau kita mengatakan siang hari. Ya, rentangnya dari mulai paginya, siang, kemudian sampai akhir di waktu siang. Malam juga begitu. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Lalu wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian, wa antum, padahal kalian akifuna fil masajid, kalian sedang iktikaf di masjid. Maka khusus untuk yang ikut iktikaf, maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau dalam hadis yang sahih digambarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar, ya, Nabi SAW bukan sekedar, ya, iktikaf itu tinggal di masjid, tapi dalam hadis disebutkan Nabi SAW sampai digambarkan mengikat atau mengeratkan sarungnya. Ini bahasa kiasan untuk menunjukkan tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi selain itu dengan istri masih bisa berkomunikasi, bisa omong-omongan, salaman, atau yang lainnya, tapi bukan hubungan suami istri. Misalnya bahkan lebih dari salaman, ya, misalnya salam kemudian mencium tangannya, mengecup keningnya, itu semuanya masuk dalam yang dibolehkan. Tetapi
Kalau sudah tubasyiruhunna, mubasyarah, artinya hubungan suami istri, ini nggak boleh. Makanya dalam bahasan tentang iktikaf di masjid, yang kebetulan ini ayatnya sangat pas kita bahas di hari ini, karena nanti mulai maghrib sudah mulai masuk malam 21. Kalau orang iktikaf, ya mulainya dari nanti malam 21. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Maka dalam iktikaf, salah satu pembatalnya iktikaf adalah melakukan hubungan suami istri. Nah, ini berkaitan dengan iktikaf. Dan akifun artinya orang-orang yang iktikaf. Fil masajid, di masjid, untuk menunjukkan bahwa iktikaf itu tempatnya di masjid. Atau tempat-tempat yang hukumnya sama dengan masjid. Hukumnya sama dengan masjid itu apa? Hukumnya sama dengan masjid itu artinya semua tempat yang fungsinya sama dengan masjid. Sebab gini, kan kita tahu di zaman sekarang ini tidak semuanya menggunakan nama masjid. Tetapi fungsinya fungsi masjid. Ada yang namanya masjid, ada yang namanya musola, surau, langgar. Kemudian masjid pun ada yang masjid, ada masjid jami, dan lainnya. Istilahnya beragam. Yang penting adalah dia digunakan untuk kepentingan yang seperti masjid. Ada yang bentuknya tidak seperti masjid, gedung serbaguna. Tapi digunakan untuk sholat 5 waktu. Terus ya dia mengambil hukum sama dengan masjid. Tapi beda dengan begini, beda dengan kalau gedung serbaguna itu digunakan untuk semua kepentingan. Kalau waktu sholat dipakai sholat. Pas waktunya olahraga dipakai olahraga. Kalau waktunya untuk rapat dipasang meja kursi untuk rapat. Kalau waktunya untuk pertemuan warga digunakan lesehan dan ya itu beda, itu bukan masjid. Tapi ada gedung ruangan yang dialih fungsikan, sudah nggak lagi digunakan untuk pertemuan tapi digunakan difungsikan masjid. Tapi nggak ada sama sekali bentuk masjidnya. Jadi tempat pengimaman juga karena memang didesain sejak awal bukan untuk masjid. Jadi orang begitu masuk tuh lihat ini mana tempat pengimamannya, karena memang bentuknya sejak awal bukan didesain masjid. Apalagi menara, ini memang nggak ada menaranya sejak awal. Nah itu untuk yang kondisinya bangunan tapi digunakan untuk masjid. Jadi karena memang di beberapa, terutama kalau kantor ya, ada yang sejak awal difungsikan. Jadi ruangan itu digunakan untuk sholat 5 waktu. Nah kalau yang seperti itu, meskipun bentuknya tidak seperti masjid, tapi fungsinya memang khusus untuk masjid, nanti berkaitan dengan tahiyatul masjidnya, kita bisa melaksanakan tahiyatul masjid ketika ruangan itu memang khusus untuk itu. Meskipun awalnya gedung serbaguna, aula, hall, dan yang lainnya. Nah ini masjid. Masjidnya seperti apa? Ya masjid yang tadi. Kalau di kita tentu sudah gampang karena mayoritas masyarakat kita, terutama di Indonesia, kita bicara di tempat-tempat di mana mayoritas kaum muslimin ada. Jadi mencari masjid mudah. Kalau di tempat kaum muslimin minoritas, maka masjid akan terlihat sangat sedikit atau bahkan mungkin tidak banyak, mudah ditemukan. Nah, itu wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Saran bagi yang akan i'tikaf,
mau iktikaf mulai nanti malam, karena kita ini berada dalam kondisi pandemi yang belum sepenuhnya, ya, belum sepenuhnya hilang, maka perlu dipertimbangkan kalau memilih tempat untuk iktikaf. Yang bagus cari tempat yang sepi. Ini memenuhi sesuai dengan harapan dari dua sisi. Pertama, tuntunan syariat, yang kedua, pandemi. Tuntunan syariat itu iktikaf bagusnya dicari tempat yang tenang, bukan yang ramai. Kan kita tahu misalnya ada masjid yang ramai dengan kegiatan, ramai dengan aktivitas ini dan itu. Bagus kegiatan-kegiatan seperti itu berjalan, tapi apakah nanti cocok untuk tempat iktikaf? Nah, ini yang perlu dipelajari. Apalagi kalau ada yang mau iktikafnya dalam waktu yang lama. Kalau iktikafnya hanya dalam waktu yang sebentar, mungkin masih bisa. Misalnya iktikaf sebentar itu, iktikaf hanya malam hari saja. Terus pagi pulang. Pada subuh pulang. Mulainya kapan? Mulainya misalnya saya tak mulai dari tarawih aja lah. Mulai isya, tarawih terus sampai menjelang sahur. Ada yang model begini, bagus. Nah, kalau yang seperti ini mungkin tidak terlalu masalah dengan masjid yang banyak aktivitasnya tadi, karena mereka beraktivitas biasanya pagi, siang, atau sore. Kalau sudah malam apalagi dini hari menjadi jauh lebih tenang. Bisa merasakan kondisinya tenang. Nah, kemudian kalau kita akan iktikaf, perlu dipertimbangkan bagaimana caranya agar semua kebutuhan yang kita perlukan selama iktikaf bisa terpenuhi. Misalnya, kalau kita mau iktikaf terus kita perlu sahur. Nah, sahurnya di mana ini? Nah, cari tempat yang mungkin takmir bisa memfasilitasi sehingga kita tidak perlu keluar, tetap di dalam masjid. Jadi buka puasa di masjid, sahur juga di masjid. Karena asalnya iktikaf itu nggak keluar dari masjid. Iktikaf itu asalnya adalah tinggal di masjid. Makanya rukunnya iktikaf itu selain niat adalah tinggal di masjid, nggak keluar. Kalau keluar untuk keperluan yang tidak dibenarkan dalam syariat, meskipun perbuatannya mubah, maka iktikafnya sudah batal. Misalnya, saya di masjid ini kok rasanya sumpek juga ya. Capek nih, suasananya kok begini terus ya. Terus lalu keluar masjid, mengitari masjid, ya, jalan-jalan keluar, ya kira-kira cuma 10 meter lah dari masjid. Jalan-jalan terus kemudian menyampaikan apalagi pagi seperti ini. Jalan-jalan katanya alasannya cari udara segar. Nah, ini batal. Iktikafnya batal kalau seperti itu. Yang iktikaf yang dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, kalau ingin tidak batal, gimana caranya? Ya, tinggal di masjid. Dan harus tinggal terus di masjid. Itu yang namanya iktikaf. Keluar masjid itu hanya karena kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa dihindari. Misalnya, saya iktikaf di sebuah masjid dan takmir atau DKM atau pengelola masjid, pengurus masjid tidak memfasilitasi baik untuk keperluan sahur maupun berbuka puasa. Nah, terpaksa keluar. Nah, yang seperti ini, keluar yang terpaksa karena tidak ada yang fasilitasi, makanya dibolehkan.
Ya maaf kalau sekarang, bahkan sekarang ini dengan kehadiran beli makanan minum secara online, itu bisa memfasilitasi yang iktikaf. Betul-betul bisa meminimalisir. Jadi pesan, ya, pesan makanan, pesan minuman, diantarnya kemana? Diantar ke masjid. Ya. Jadi kalaupun terpaksa keluar cuma sampai pintu masjid atau pelataran masjid, pagar masjid, keluar terus nemui, lalu setelah itu masuk lagi. Nah, jadi bisa diminimalisir, ya. Jadi keluar masjid, tapi keluarnya cuma sedikit karena keluar dari pagar masjid mungkin cuma 1 atau 2 langkah ya. Sementara kalau dulu ya pilihannya ada orang lain yang membantu. Kalau nggak ada ya berarti terpaksa keluar. Nah, kalau yang terpaksa keluar itu boleh. Kalau betul-betul terpaksa karena memang nggak ada yang memfasilitasi. Terus akhirnya terpaksa keluar cari makan. Nah, kalau cari makan ini juga disiapkan. Kalau tempat makan yang dekat dengan tempat kita ini, dari masjid kita ini mana. Jadi nggak boleh cari yang jauh. Apalagi carinya hanya alasannya cari yang menunya enak. Misalnya gini, ada yang tinggalnya di Jalan Kaliurang. Iktikafnya di Masjid Ulil Albab UII misalnya. Jalan Kaliurang KM 14. Terus misalnya tidak tersedia menu untuk sahur. Boleh nggak keluar? Ya, ya boleh. Karena memang nggak ada yang bisa dimakan, ya terpaksa keluar. Terus keluar kemana? Yang terdekat, yang bisa dijangkau dan tersedia makanan atau minuman yang dimaksud untuk makan. Nah itu boleh. Jangan acuannya selera. Ya, misalnya pas untuk sahur ini di sini nggak ada ya, maksudnya di dekat Masjid Ulil Albab UI nggak ada. Ke KM 14 nggak ada, KM 13, 12, 10 terus nggak ada. Masalahnya cari makanan yang ada di tempat-tempat yang terbatas. Sementara di tempat yang lain yang dekat masjid sebenarnya ada, tapi menunya nggak disukai. Nah ini sebenarnya dihindari, jangan, dan tidak boleh seperti ini. Misalnya ternyata cari gudeg, gudegnya di Wijilan dekat alun-alun utara, jauh sekali, hanya cuma untuk cari sahur. Cari sahurnya 14 km. Sementara ada yang jaraknya cuma 1 km dan menunya makanannya wajar. Cuma mungkin karena kalau sudah selera kan susah nih. Nah acuannya bukan selera. Apalagi kalau cari makanan yang susah, yang jualan seperti itu. Misalnya cari makanan Arab. Wah, kalau cari makanan Arab, warung makanan Arab di Jogja carinya susah. Nah ini nggak boleh. Hanya kita nggak boleh cari yang seperti itu. Nah ini iktikaf. Jadi intinya tinggal di masjidnya. Akhirnya dari pemahaman itu maka muncul pertanyaan. Kalau gitu boleh nggak iktikafnya sebentar? Karena saya nggak bisa lama. Boleh. Saya cuma bisanya 1 malam aja. Misalnya nanti malam saya bisa, tapi baru bisa setelah jam 10 sampai dengan subuh. Hanya sampai dengan sahur. Jadi karena jam 10 sekalian bawa untuk makan sahurnya dan sampai subuh. Boleh. Ya, mulai dari jam 10 sampai dengan subuh. Ada yang mengatakan, oh saya bisa nanti jam 9 malam sampai dengan kira-kira jam setengah 4. Ya boleh aja. Karena saya besok masih ngantor. Besok itu hari Senin masih ada aktivitas di kantor. Yang di kampus juga masih ada jadwal mengajar. Masih ada ini, ada itu, dan seterusnya. Tapi ingin cari kesempatan iktikafnya. Gimana caranya? Ya seperti itu.
Dan dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita bisa mengelola dalam kelompok-kelompok kecil, misalnya keluarga. Ini rencananya iktikaf. Ini tadi malam ada salah seorang salah seorang ikhwan kita jamaah Masjid Kampus UGM ini juga menyampaikan, Ustaz, mohon maaf, mulai besok maghrib saya nggak menggunakan handphone untuk sementara karena katanya mau iktikaf. Dan sudah dapatkan tempat yang katanya tenang, insya Allah nggak padat, nggak rame dengan pengunjung atau jamaah yang karena memang posisi masjidnya agak ke dalam dan penduduk juga tidak banyak yang mengakses masjid tersebut, dan seterusnya lah. Pokoknya intinya dapatkan tempat yang tenang, dan rencananya mau iktikaf full mulai nanti. Begitu sebelum maghrib sudah masuk situ, keluarnya kapan? Malam Idul Fitri. Nah, ada yang punya waktu untuk ini, bisa, karena ini nanti berhubungan dengan kegiatan yang bersangkutan. Kebetulan punya usaha, juga punya beberapa karyawan, dan tentu kita bisa membayangkan mungkin beliau sudah mengatur, pokoknya nanti ini begini, ini bagian apa, bagian ini itu sudah semuanya diminta untuk mengerjakan semua aktivitasnya, dan sampai kemudian beliau tidak bisa dihubungi HP-nya. Nah, nanti berkaitan dengan HP ini, boleh nggak iktikaf bawa HP? Ya pada dasarnya asalnya boleh. Karena HP bisa jadi diperlukan untuk keperluan atau kebutuhan tertentu. Misalnya, kalau ada keperluan dan kebutuhan yang mendesak, mendadak, bagaimana cara menghubunginya? Ya, telepon atau menghubungi HP-nya. Tapi ada yang membatasi, tidak banyak, bahkan tidak mau menggunakan HP. Karena menyebutkan, apalagi kalau sudah buka WA, kalau sudah buka grup WA. Ya, kita semua tahu grup WA itu isinya beragam. Ya. Isinya beragam. Jadi isinya bisa mulai dari A sampai Z, ya. Ragamnya bisa sangat banyak. Nah, kalau pada saat iktikaf, buka grup WA itu bisa tidak kondusif. Karena apa? Mengganggu suasana hati. Kita sedang mau khusyuk, berusaha untuk tenang, terus ada postingan di grup WA yang lucu, jadi ketawa. Setelah itu ada postingan bicara tentang kecurangan dalam ini dan itu. Kemudian ada kejahatan ini. Jadi hanya suasana hatinya bisa nggak karuan. Ya, suasana hatinya bisa nggak karuan. Gembira, sedih, ketawa, dan seterusnya. Nah, kita agak repot dan suasana ini teraduk-aduk seperti itu, susah. Kita membutuhkan ketenangan, karena iktikaf itu yang diperlukan ketenangan, dan kita bisa fokus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau terlalu banyak gangguan sana sini, repot. Nah, kemudian yang terakhir, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah hududullah. Itulah ketentuan Allah. Itulah larangan dari Allah SWT. Fala taqrabuha. Maka janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu, Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, kepada umat manusia, la'allahum yattaqun, agar umat manusia bertakwa. Nah, Allah memberikan, jadi ini rambu-rambu dari Allah SWT, termasuk di situ ada
perintah dan larangan, maka kita pahami perintah-perintah dan larangan tersebut. Kalau perintah kerjakan, larangan ditinggalkan. Seperti misalnya tadi larangan makan dan minum setelah masuk waktu fajar. Ya sudah, kita betul-betul berhenti. Karena memang sudah dilarang. Stop. Ya sudah, berhenti. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Nah itu hududullah. Nggak boleh. Kapan itu sampai kapan bisa makan lagi? Ya nanti maghrib. Terus nggak boleh apa? Nggak boleh ini, nggak boleh. Nah itu namanya hududullah. Selama puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh ghibah, tidak boleh mengadu domba, tidak boleh berbohong, tidak boleh curang, dan seterusnya. Nah, kalau untuk iktikafnya ibu-ibu atau kaum wanita, sama. Nabi SAW memberikan tuntunan, kaum wanita juga iktikafnya sama dengan kaum laki-laki, tempatnya di masjid. Kalau mau iktikaf. Jadi iktikaf itu tempatnya memang di masjid. Dan dasarnya kita bisa lihat dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Nabi SAW juga iktikaf di masjid, baik ketika Nabi SAW masih hidup maupun setelah beliau wafat. Setelah Rasul SAW wafat, istri-istri Nabi SAW juga iktikaf dan tempatnya di masjid. Nah, itu artinya tuntunannya berarti sama. Nah, cuma kalau untuk kaum wanita tentu perlu ada kriteria tambahan. Kalau memilih masjid, ya tentu kalau ke masjid usahakan ada yang mendampingi, jadi tidak sendirian. Kemudian cari masjid yang juga kondusif untuk perempuan. Karena maaf, masjid kan beragam ya. Beragam dan beragamnya juga termasuk karena kapasitas ukuran masjid. Misalnya ada masjid yang kecil, sehingga kalau waktu sholat dipasang pembatas untuk laki-laki dan perempuan, tapi di luar waktu sholat dibuka. Nah, sementara pada saat iktikaf kan di luar waktu sholat. Kalau terbuka bisa jadi tidak nyaman, ya risih. Kalau ada bapak-bapak atau laki-laki juga yang berada berdekatan, kemudian termasuk juga yang namanya iktikaf, apalagi sekali lagi iktikaf yang panjang. Kalau iktikaf seperti tadi yang saya ceritakan, mulai nanti malam sampai dengan malam Idul Fitri, kan pasti tidur. Maka cari tempat yang kondusif. Tidurnya di mana? Tidur di masjid. Ya, tidur di masjid. Maka kita sempat memprotes keras ketika 2 tahun atau 3 tahun yang lalu juga masih ada yang memposting gambar jamaah yang sedang tidur, kemudian membahasakannya, membandingkan dengan sahabat. Sahabat dulu di bulan Ramadan berjihad, perang Badar, ini bulan Ramadan malah tidur. Ya nggak betul. Karena sahabat juga tidur pada saat iktikaf. Tapi bukan tidur terus kan gitu. Ada waktu tidurnya. Nggak usah sahabat. Rasul SAW pun ketika iktikaf tidur. Apa masuk akal? Nabi SAW 9 hari nggak tidur. 10 hari tidak tidur sama sekali. Melek terus. Enggak, boleh juga tidur. Seperti halnya juga sahabat yang mengikuti Nabi SAW juga ikut tidur. Tapi kapan tidurnya? Kan karena kalau iktikafnya panjang, sehari misalnya, nggak usah sampai 9 hari. Sehari maksudnya 24 jam, ada tidurnya. Masalahnya tidurnya mau tidur pagi atau tidur siang, atau tidur sore atau tidur malam, kan ada tidurnya. Misalnya gini, supaya kuat bangun malamnya, maka tidur siang. Saya dulu pertama kali iktikaf tahun 94. Jadi ini pemula ya. Jadi peserta iktikaf pemula untuk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi pertama kali iktikaf karena belum pernah. Ya, malam 21 salat tarawihnya. Kalau sudah di malam 21 sampai dengan malam terakhir,
di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sampai Ramadan 2019. Karena sampai Ramadan 2019 di 10 hari terakhir saya juga sempat ikut di Masjidil Haram. Kita dapati begitu masuk di 10 hari terakhir, orang-orang di sana kalau sudah malam hampir tidak tidur. Nah, kita yang pemula ini begitu selesai sholat Ba'da Isya, sholatnya 20 rakaat. Nanti tengah malam bangun lagi 13 rakaat. Jadi 33 rakaat. Nah, 33 tadi dengan pembagian seperti itu. Selesai sholat yang Ba'da Isya, karena Ba'da Isya tarawihnya 1 rakaat 1 halaman. Jadi 20 rakaat, ya tinggal dihitung aja. Nah, setelah itu kira-kira berakhir 10:30. Terus baca Quran sebentar, udah mulai ngantuk, mau tidur, kok lihat kanan kiri nggak ada yang tidur sama sekali. Kita jadi nggak enak mau tidur karena nggak ada yang tidur. Tapi kita ngantuknya luar biasa. Ternyata mereka sudah biasa menghidupkan malam tuh betul-betul satu malam tuh penuh. Dihidupkan dengan apa? Mau sholat, mau baca Quran, mau berzikir, mau berdoa, mau muhasabah, pokoknya diisi ibadah pada malam-malam itu. Kita yang mau tidur, aduh, berat. Nah, kanan kiri nggak ada yang tidur, kita tidur sendiri, ya kita kan beda sendiri. Ternyata mereka mengalihkan tidurnya ke pagi atau siang. Ada juga dan atau siang. Jadi pagi misalnya mulai tidur jam 8. Dia tidur. Ada yang tidur jam 8 sampai jam 10 atau setengah 11. Setelah itu ngaji atau melakukan aktivitas ibadah yang lain sampai zuhur. Ba'da zuhur ada yang lanjutkan tidur lagi, nanti menjelang asar sudah bangun, nah mulai beraktivitas ibadah lagi sampai dengan, jadi tidur malamnya dialihkan ke pagi dan siang, atau ada yang tidurnya dipindahkan ke pagi dan malamnya bisa betul-betul full. Jadi satu malam penuh tuh melek. Ada yang baca Quran, ada yang baca, kan ada yang baca buku akhlak, membahas bagaimana penyakit-penyakit hati. Ada yang baca hadis untuk melembutkan hati dan seterusnya. Nah, itu aktivitasnya. Jadi kalau untuk yang perempuan juga sama, untuk ibu-ibu juga sama. Batasan lamanya ya biasanya justru yang dibahas, kalau batasan paling lama tidak ada batas. Ya, batasan lamanya, kalau batas maksimal, kalau batas minimal, nah ini ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan sebagian besar malam. Jadi misalnya gini, kalau malam itu jumlah jamnya misalnya 11 jam, berarti kalau sebagian besar 6 atau 5. Ya, kalau 11 kan berarti 6 jam, itu sudah sebagian besar malam. Ya, 6 jam. Berarti sisanya ya itu yang sebagian kecilnya. Nah, begitu. Oh iya, ini maaf ya. Saya baru lihat ini sudah langsung jawab pertanyaan ya. Demikian saya kembalikan ke moderator. Demikian ulasan untuk ayat ke-187. Dengan demikian berakhir pembahasan ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa, mulai ayat ke-183 sampai dengan 187 surat Al-Baqarah. Dan seperti sudah pernah kita sampaikan di awal dulu, bahwa ayat tentang puasa hanya ini, ayat 183 sampai 187. Di mushaf Al-Quran tidak akan ditemukan ayat lain tentang puasa selain ayat ini, ayat 183 sampai 187 surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.